Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Tulistawila dengan NIM 243820422017. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu fenomena ekonomi syariah yang sedang menjadi perhatian, yaitu pada kasus PT Dana Syariah Indonesia atau DSI. Kasus ini akan saya analisis berdasarkan perspektif sosiologi hukum ekonomi syariah. PT Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu perusahaan finansial teknologi atau vintage peer-to-peer lending yang menggunakan konsep syariah. Melalui platform ini, masyarakat dapat memberi dana atau lender untuk membiayai berbagai proyek dengan memperoleh imbalan sesuai dengan prinsip syariah. Namun, pada tahun 2025 muncul permasalahan ketika banyak lender mengeluh dana mereka tidak kunjung dikembalikan. Nah, selain itu, imbalan hasil yang dijanjikan juga mengalami keterlambatan. Nah, kondisi ini membuat ribuan lender mengalami kerugian dan kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan. Nah, Otoritas Jasa Keuangan OJK di sini kemudian melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa pelanggaran seperti penyalahgunaan rekening account, pelanggaran batas pendanaan, serta laporan yang tidak sesuai. Pada pemeriksaan lanjutan ditemukan dugaan yang lebih serius, yaitu adanya proyek fiktif, informasi yang menyesatkan, penggunaan lender palsu sehingga dugaan praktek skema Ponzi. Sebagai tindak lanjut, OJK memberikan pembinaan, mengirimkan surat peringatan, dan membatasi kegiatan usaha DSI agar tidak lagi menyalurkan pendanaan baru. OJK juga bekerja sama dengan PPATK dan Bareskrim Polri untuk menyelidiki aliran dana dan dugaan tindak pidana. Hingga pertengahan Januari 2026, kerugian para lender diperkirakan mencapai 1,41 triliun dengan jumlah korban sekitar 4.900 orang. Jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum ekonomi syariah, kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak diimbangi dengan kejujuran, pengawasan yang baik, dan pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Nah, dalam Islam, kegiatan ekonomi harus didasarkan pada nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Nah, setiap pihak yang mengelola dana orang lain wajib menjaga kepercayaan tersebut. Nah, apabila terdapat penyalahgunaan yang salah pada dana, informasi yang tidak benar, atau tindakan yang merugikan pihak lain, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Nah, kasus ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat literasi keuangan syariah yang perlu ditingkatkan. Banyak orang mudah percaya karena melihat adanya label syariah, padahal belum tentu seluruh praktek yang dilakukan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu, masyarakat harus lebih teliti sebelum melakukan investasi atau pendanaan. Misalnya, dengan memastikan legalitas perusahaan, memahami akad yang digunakan, dan mengetahui risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, selain itu juga, pemerintah dan OJK memiliki peran yang penting dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Pengawasan yang baik akan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, kesimpulannya, kasus PT Dana Syariah Indonesia menjadi pelajaran bahwa lembaga keuangan syariah tidak cukup hanya menggunakan label syariah, tetapi juga harus benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap kegiatan usahanya. Amanah, transparansi, kejujuran, dan keadilan menjadi dasar dalam menjalankan bisnis agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Demikian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini menjadi menambah pemahaman kita mengenai penerapan sosiologi hukum ekonomi syariah dalam kehidupan nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.